Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya ngapain di Gaza? Saya di Gaza punya 3 misi. Punya berapa? 3 misi. Ini ada kaitannya dengan personal kita masing-masing. Ketika kita melihat isu Palestina, Indonesia ini tidak boleh responnya hanya seperti orang-orang non-muslim yang ada di Eropa. Apa bedanya antara kita ketika berdemo, ketika beraksi untuk Palestina dengan mereka yang ada di Eropa ketika beraksi berdemo untuk Palestina? Apa bedanya? Kalau di Eropa mereka bergerak berbondong-bondong, berjuta-juta, itu motivasinya satu, atas dasar kemanusiaan. Kalau kita minimal 3 misi kita. Kita sebagai seorang manusia harus menunjukkan rasa kemanusiaan kita. Itu yang pertama. Karena tidak perlu menjadi seorang muslim untuk berdiri mendukung Palestina. Cukup menjadi seorang manusia. Karena ini sudah isu kemanusiaan. Jadi kalau kita masih menemukan makhluk-makhluk yang tidak tergerak melihat pembantaian di Palestina, tidak bersimpati, maka pastikanlah bahwa dia bukan manusia. Karena ini hanya bisa menggerakkan orang-orang yang masih punya rasa kemanusiaan. Kalau sudah tidak bergerak, melihat genosida ini, ribuan anak-anak dibantai, ribuan wanita dibunuhi, belum juga tergerak, maka dia bukan manusia. Wujudnya saja manusia, tapi hatinya hati binatang. Na'udzubillah min dzalik. Sebagai manusia, kita harus bergerak. Saya 3 hari mendarat di Indonesia, saya diminta untuk mengisi kajian Zoom untuk orang-orang Jepang. Nah, saat itu audiensnya itu orang-orang non-muslim, tokoh-tokoh Jepang dan juga media-media Jepang. Ketika saya bicara dengan mereka, saya membicarakan atas dasar manusia. Saya bilang gini kepada mereka, kami sebagai manusia, kita semua sebagai manusia punya kewajiban yang sama untuk saling melindungi manusia yang lainnya. Maka saya bilang, kalau suatu hari Jepang ini dijajah, diserang oleh negara-negara kolonial, saya punya kewajiban untuk turun ke Jepang untuk membantu kalian, melindungi kalian dari penjajahan. Itu motivasi pertama. Kedua, kita sebagai umat muslim punya kewajiban lagi. Pertama, kita sebagai manusia. Kedua, kita sebagai muslim punya kewajiban untuk menjaga Palestina, tanah wakaf umat Islam. Jadi Palestina ini bukan tanahnya orang Palestina, Pak. Ini tanahnya para nabi yang diwakafkan kepada kita umat Islam untuk dijaga. Makanya ketika Nabi bersabda SAW, la tushaddur rihal illa ila salasah, illa ila salasat masajid, Masjidil Haram, wa masjidi hada, wal masjidil. Kita mohon maaf ya, banyak dari kita di sini hanya berhenti pada kunjungan saja. Kita selalu menerjemahkan hadis ini, tidak diperbolehkan kata Nabi, kalau ada umat muslim yang mau bepergian jarak jauh, jangan pergi jauh-jauh dulu sebelum mengunjungi 3 masjid ini. Jadi jangan, pelesiran yuk, kemana, ke Turki, kemana, ke Amerika. Kalau mau pergi jauh-jauh yang memakan waktu, memakan dana, memakan tenaga, memakan transportasi, harus pergi ke 3 tempat ini dulu, baru boleh pelesiran ke tempat lain. Pertama kata Nabi Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, ketiga. Maksud Nabi di sini bukan cuma kunjungan, tapi apa? Ini titipan. Wahai umat Islam, sepeninggalku nanti, kata Nabi, tolong aku titipkan pada kalian 3 masjid ini. Sering-seringlah kunjung.
sering-seringlah dirawat. Jangan sampai jatuh di tangan penjajah. Jangan sampai dirusak penjajah. Makanya sekarang kita lihat, kita ini nggak fair. Hari ini umat Islam ini nggak adil. Kalau punya uang tuh bolak-balik umroh, ya gak? Ke Arab Saudi sana. Wah. Giliran Masjidil Aqsa itu mah kalau bisa masuk doang ya. Tapi nggak pernah jadi prioritas kan? Selalu prioritas utamanya adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Padahal kalau kita lihat nggak adil. Masjidil Haram itu, masya Allah, gemerlap, bersih, kemudian fasilitas lengkap, terawat, terjaga. Yang datang tuh puluhan ribu, jutaan. Sama Masjid Nabawi juga. Masjidil Aqsa ini dianaktirikan. Kira-kira kalau Nabi melihat fenomena ini marah gak Nabi? Marah. Lihat Masjidil Aqsa, tidak terawat, tidak megah, gelap, kotor. Kenapa? Karena kita ini nggak peduli Masjidil Aqsa. Kita menganggap ini anak ketiga, anak tiri, nggak perlu kita perhatikan. Naudzubillah min dzalik. Padahal Masjidil Aqsa ini masjid yang benar-benar dicintai oleh Nabi SAW. Disitulah Nabi Muhammad SAW itu menerima perintah sholat 5 waktu. Di Masjidil Aqsa, naik ke langit Sidratul Muntaha, disitulah Masjidil Aqsa. Maka dari itu, kalau saya sih punya proposal sebetulnya, yang sudah umroh berkali-kali, udahlah, nggak usah umroh lagi, Masjidil Aqsa aja. Ya, uang yang ongkos untuk umroh ke Masjidil Haram itu digunakan untuk ajak tetangga-tetangga, ayo kita ke Masjidil Aqsa sekarang, bolak-balik sana. Kita buktikan kepada para penjajah bahwa kami peduli dengan Masjidil Aqsa. Maka kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Itu misi kita yang kedua. Dan misi kita yang ketiga, kita sebagai orang Indonesia punya kewajiban konstitusional untuk mempertahankan Palestina. Kenapa? Karena dalam pembukaan Undang-Undang 45 jelas bahwa Indonesia ini menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi ini. Artinya apa? Indonesia punya kewajiban untuk membantu semua negara yang terjajah untuk merdeka. Takbir. Dan hari ini Indonesia ini sangat diharapkan sekali. Saya sering dengar curhatan orang-orang Gaza ke saya. Gini kata mereka, Akhi Muhammad Hussein, tahu gak? Nahnu ya'isin natai'as. Kami sudah putus harapan terhadap negara-negara Arab. Semua munafikin, mereka bilang. Para petinggi-petinggi Arab ini sudah tidak bisa kami andalkan. Sudahlah, mereka ini tidak tahu malu. Masa mereka para penghasil minyak, tapi di Gaza bahan bakar itu krisis. Listrik itu di Gaza, Pak, cuma 4 jam per hari. Itu di masa-masa normal, nggak ada agresi. Di masa agresi putus semua listrik di Gaza. Jadi warga Gaza ini sudah tidak punya harapan. Kami sudah tidak mengharapkan lagi orang-orang Arab sekitar kami untuk membantu kami. Tapi kami tidak pernah hilang harapan terhadap umat Islam Indonesia. Takbir. Itu berkali-kali disampaikan kepada saya. Kami yakin bahwa dari Indonesia lah akan muncul kemenangan untuk Palestina. Kenapa? Karena kalau negara-negara Arab ini kadang kalau mereka itu muncul di media mengatakan kami mendukung Palestina, kami adalah saudara Palestina, itu omong kosong kata mereka. Mereka itu sedang pencitraan. Kami ini Palestina sedang dijadikan komoditas oleh mereka, alat untuk elektabilitas lah, popularitas lah, banyak motivasinya. Tapi Indonesia nggak ada. Indonesia kepentingan jauh-jauh dari Asia Tenggara datang ke Palestina untuk ngapain? Nggak ada kepentingannya. Maka mereka meyakini bahwa Indonesia ini datang memang untuk membantu kami. Masya Allah. Dan ini yang jangan sekali-kali kita kecewakan.
Saya sering katakan, kita datang berkumpul di sini tidak untuk menangisi penderitaan warga Gaza. Kita melakukan aksi demo berjilid-jilid bukan untuk meratapi kesengsaraan orang-orang Gaza, bukan. Tapi apa? Kita datang berkumpul untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada warga Palestina yang bertahun-tahun memperjuangkan Masjidil Aqsa sendirian. Kita semua tertidur di rumah, kita semua rebahan di rumah, kita semua terlupa, kita semua sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kita lupa bahwa Masjidil Aqsa itu bukan hanya kewajiban orang Palestina. Masjidil Aqsa itu kewajiban kita semua untuk kita jaga. Tapi karena kita ini kurang peduli, akhirnya mereka sendirian memperjuangkan Palestina dengan darah dan dengan nyawa mereka. Maka dari itu kita berkumpul hari ini bukan untuk meratapi penderitaan mereka. Kita berkumpul untuk menunjukkan dukungan kita kepada Palestina, penghormatan kita kepada mereka, karena mereka orang-orang mulia yang harus kita muliakan. Takbir.